Kids. Halo adik-adik, sahabat Impact Kids yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Merlin dalam Impact Kids pagi ini. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam istirahat kami sepanjang malam, sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Saat ini sebelum kami beraktivitas mengerjakan setiap kegiatan kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, kiranya Engkau membuka hati, telinga, dan pikiran kami Tuhan, supaya firman-Mu yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Merlin mau tanya, siapa di antara adik-adik sahabat Impact Kids yang pernah melihat seorang gembala? Ada yang pernah melihat? Nah, gembala itu biasanya ada namanya gembala sapi ya, atau gembala kambing, atau orang yang punya banyak sekali ternak. Nah, biasanya orang yang punya ternak itu pasti tidak dibiarin dong, ya kan, tapi dikasih makan. Misalnya dia dibawa ke padang rumput supaya hewan-hewan itu, hewan-hewan gembalaannya bisa makan. Terus dikasih minumnya yang tidak sedikit adik-adik, pasti dibawa ke misalnya pinggir sungai supaya hewan-hewan itu minum. Atau ada juga yang dikasih di dalam kandangnya, dikasih makan di kandang, dikasih minumnya, bahkan dirawat dengan sangat baik. Kalau ada yang sakit pasti dikasih obat, diobatin gitu ya. Nah, mungkin adik-adik sahabat Impact Kids ada yang pernah melihat gembala yang punya banyak ternak. Nah, adik-adik, hari ini kita mau bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Alkitab. Judul renungan kita hari ini adalah domba yang hilang. Adik-adik pernah melihat binatang domba, hewan ternak domba? Nah, kira-kira seperti ini gambar. Nah, pada suatu hari seorang gembala yang memiliki banyak sekali domba membawa domba-dombanya ini pergi ke padang rumput. Padang rumputnya itu hijau sekali adik-adik. Untuk apa? Untuk supaya hewan-hewan ini, domba-domba ini bisa makan rumput-rumput yang hijau itu. Nah, sepanjang hari dia menemani domba-dombanya di sana, bermain dengan domba-dombanya, dan dia kenal tahu semua domba-dombanya itu. Nah, pada suatu saat, dia melihat waktu, ternyata sudah sore. Nah, akhirnya dia mengajak domba-dombanya itu pulang ke kandang. Dia di depannya terus mengajak domba-dombanya itu ke kandang. Sesampainya di kandang domba, dia berhitung. Aku mau menghitung nih domba-domba saya. Satu persatu dia hitung. Namanya si A, si B, si C, si D, si E. Dia hitung satu persatu sampai pada hitungan yang terakhir 99. Nih, kok kurang satu? Terus dia hitung lagi. Dia lihat lagi. Dihitung di absennya satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ke 99. Terus dia bilang gini, loh, domba yang terakhir di mana ya? Jangan-jangan dia ketinggalan di padang rumput itu. Lalu adik-adik, apa yang terjadi? 99 domba yang sudah di kandang itu dia masukkan semua ke dalam kandangnya. Terus pintu kandang itu dikunci dengan baik. Dan apa yang dilakukan sang gembala adik-adik? Gembala ini kembali menyusuri jalan menuju ke padang rumput tempat sang gembala ini menggembalakan domba-dombanya tadi siang sepanjang hari itu. Di perjalanan dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri, melihat semak-semak yang ada, melihat kalau ada jurang apakah ada domba itu di sana. Pokoknya dia perlahan-perlahan mencari domba itu. Dan adik-adik sampai pada satu tempat mendekati ke padang rumput yang tadi, dia mendengar sesuatu yang bunyi kresek gitu adik-adik. Dia penasaran,
apa ya yang bunyi itu ya? Terus dia mendekat, makin kedengaran lebih kencang suara kresek-kresek itu. Akhirnya dengan tongkat yang dia pegang, dia membuka semak-semak itu dan wah, apa yang ditemukan adik-adik? Betul sekali, satu ekor domba peliharaannya dia ada di situ dan hampir adik-adik hampir jatuh ke jurang. Dan dia hati-hati membuka semak-semak itu dan meraih domba itu. Dan tahu adik-adik apa yang terjadi dengan domba itu? Kakinya salah satu kakinya itu terluka adik-adik, kena batu karena dia terpeleset ketika dia bersama dengan kawanan domba yang lain itu mau kembali ke kandang. Dan apa yang dilakukan oleh sang gembala ini adik-adik? Gembala ini mengangkat domba itu dan menaruhnya di atas pundaknya. Dan dengan sukacita sang gembala ini pulang ke rumahnya dan sampainya di kandang domba tempat dia menaruh semua domba-dombanya itu. Dia merawat domba yang tadi jatuh itu, merawat dengan baik, dikasih obat, dan dengan bersukacita dia sangat senang adik-adik. Dia akhirnya menemukan dombanya satu itu yang hilang. Nah adik-adik, judul renungan kita tadi ini adalah domba yang hilang. Maksudnya apa sih? Terus apa hubungannya dengan kita adik-adik? Nah yuk, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas 15 ayat 4-7. Kita baca sama-sama ya. Lukas 15 ayat 4-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya. Setelah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertolongan. Nah, ternyata adik-adik yang dimaksud di sini domba yang hilang itu diumpamakan dengan manusia yang berdosa. Ya, ternyata sang gembala ini punya 100 ekor domba. Nah, sang gembala ini siapa adik-adik? Betul sekali, sang gembala ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan 100 ekor domba itu adalah umatnya, orang-orang manusia ciptaannya. Dan yang 1 ekor domba ini diumpamakan adalah orang yang berdosa. Betapa berharganya manusia di matanya Tuhan Yesus adik-adik. Nah, dikatakan di ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada, di sini Yesus ya, demikian juga akan ada sukacita di surga. Wah, sukacita itu penuh melimpah ya adik-adik. Ada sukacita karena satu orang berdosa yang bertobat. Ada satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bukan berarti 99-nya itu berarti ya udah dong dibiarin aja. Enggak adik-adik, buktinya tadi dia tidak meninggalkan 99 dombanya itu di padang gurun, tetapi dia membawa dulu semua domba-dombanya itu, 99 domba itu masuk ke dalam kandang, kemudian dikunci dengan baik, lalu dia kembali mencari dombanya yang hilang. Adik-adik, di Matius 18 ayat 14 dikatakan bahwa demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Artinya adik-adik, kita itu sangat berharga di matanya Tuhan Yesus. Jangan sampai kita, kamu mah tidak rajin ke gereja, aku rajin, aku pasti disayang sama Tuhan Yesus. Tidak boleh berkata seperti itu adik-adik, tetapi bagaimana kita mengajak orang-orang yang belum rajin ke gereja untuk rajin ke gereja, belum rajin sekolah minggu untuk rajin sekolah minggu, belum rajin berdoa untuk rajin berdoa, belum rajin membaca Alkitab untuk rajin membaca Alkitab. Karena ingat adik-adik, sukacita besar di surga jikalau ada satu orang yang berdosa menjadi
bertobat. Lukas 19 ayat 10 dikatakan kepada kita adik-adik, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus datang bukan buat orang yang benar, tetapi buat orang yang berdosa. Buktinya kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita itu orang berdosa. Harusnya Tuhan Yesus udahlah, nggak usah tuh manusia diselamatin, biarin aja, dia mah berdosa, nggak mau dikasih tahu, udahlah biarin aja. Tetapi karena begitu sayangnya Tuhan Yesus sama kita, sehingga dia mau datang ke dunia, rela menderita, bahkan mati disalib adik-adik, untuk menebus dosa-dosa kita, menebus kita dari dosa-dosa kita. Jangan sampai kita terus berdosa sampai kita masuk ke dalam neraka. Siapa di antara adik-adik sahabat Impact yang mau ke neraka? Kalau Kak Merlin mah tidak mau. Kak Merlin mau tinggal di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, yuk ceritakan kepada orang-orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus bahwa ada loh orang yang sangat sayang kepada kita, walaupun kita banyak dosanya, tetapi kita harus percaya dan mengakui dia bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi yuk mulai hari ini kita ceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Siap? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwa betapa besar sayangnya Tuhan Yesus kepada kami, sehingga Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk menebus kami dari dosa-dosa kami, menebus hidup kami, menyelamatkan kami, memberikan kami hidup yang kekal. Tolong kami juga Tuhan supaya kami bisa kasih tahu kabar baik ini, kabar sukacita ini kepada teman-teman kami, keluarga kami yang belum kenal dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka juga percaya dan mengakui Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, lindungi kami, berkati kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik Impact Kids kita hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Dadah. Impact Kids.